Halo, selamat siang teman-teman. Halo, 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 Kak halo. Julian. Hai, halo. Kabar nih semuanya sehat? Aduh, Alhamdulillah. alhamdulillah. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Pak Yulian gimana kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Brebes? Brebes lagi musim hujan. Ini kalau Mbak Mika yang ada di Bali, lagi musim apa ini Mbak? Lagi pancaroba lebih tepatnya ya. Jadi Gimana Jakarta ini Mas Rudin? Masih banjir atau cerah ini? Wow, enggak dong. Jakarta udah aman dari banjir kan. Oke. Udah. Nah, cuma memang sama pancaroba juga gitu kan. Surabaya gimana? Masih Kalau panas aja? Kalau itu sih wajib hukumnya, kalau Surabaya panas itu Pak. Surabaya wajib panas. Cuman sekarang lagi ya sama sih. langsung katanya. Cuman masih ini sih apa namanya, sama sih, kadang panas kadang hujan, jadi semuanya. Oke, siap. Siap-siap Berarti kita semuanya. mulai aja untuk acara kopi daring kita hari ini ya. Kopdar. Kopi daring. Nah, Ya, ini nggak kopi terasa saya ya. di tumbler ya. Oh. Ini nggak terasa nih teman-teman. Udah hampir 1 semester nih ya kita lalui bareng-bareng kuliah di Unsija, dan kayaknya banyak pengalaman-pengalaman seru juga nih yang akan kita bahas pada siang hari ini terkait ini ya fenomena pekerjaan kelompok nih. Jadi kayaknya seru ini untuk dibahas deh. Gimana nih Mas Rudin? Seru nggak kerja kelompok nih Mas Rudin? Apa ya? Lebih dari seru kayaknya ya Mas ya. Tapi alhamdulillah sih gitu kan. Maksudnya kalau pengalaman dari kita sendiri itu kan alhamdulillah sih nggak ada seperti halangan yang berarti gitu kan, walaupun kita tahu sendiri kita beda zona waktu, beda wilayah gitu kan, tapi masih kita bisa handle walaupun kadang paling noise sedikit dari sinyal gitu kan. Kita kan tahu kan, maksudnya sebagian kita juga masih punya kegiatan lain gitu kayak kerja gitu kan. Nah, itu di faktor kendala itu seperti komunikasi di WhatsApp atau telepon segala macam tuh kadang hambatannya tuh ya di situ gitu kan. Kita tahu kita semua pada sibuk gitu kan, tapi kalau di grup aja nggak respon gitu gimana gitu kan. Ya itu sih seperti teman-teman lain juga kebanyakan sih kendalanya seperti itu gitu kan. Kita memang sibuk tapi harus lebih aware sih sama grup ya, apalagi chat minimal gitu, ada komunikasi, ada pemberitahuan kalau ada tugas atau apa gitu. Soalnya kalau diem aja gitu kita nggak tahu gitu kan ini masalahnya apa gitu. Kita kan komunikasi kelompok itu medianya paling ya di chat gitu kan segala macam. Jadi kayak mana juga ini apa kendalanya dari sinyal apa bagaimana gitu, sepertinya nggak juga gitu kan. Toh juga kita juga yang berbeda jarak jauh segala macam, tapi dengan kesadaran kita bahwa mempunyai kepentingan yang sama gitu kan, toh juga kita lancar gitu kan, ibaratnya hal-hal yang seperti itu sih sebenarnya harusnya bisa diantisipasi ya gitu kan. Banyak yang ghosting juga ya, kayaknya kita di PHP banyak juga banget gitu sama jawaban-jawaban teman-teman ya, padahal tinggal balas ngechat aja loh gitu. Iya. Banyak ya berarti ya tantangannya kalau kita interaksi sama teman-teman ini. Nunggu respon aja sebetulnya udah tantangan gitu ya, apalagi tadi banyak kisah-kisah di PHP-in, kemudian padahal itu ya udah terkirim tapi ya nggak dibaca, atau parahnya lagi udah dibaca tapi nggak direspon juga nih. Ini sebetulnya ada atau enggak nih orangnya? Aku curiga akunnya akun admin ini. Makanya harus dijadikan satu frekuensi. Nah, gitu. Makanya kayaknya perlu banget yang namanya kita belajar apa sih sebetulnya manfaat dari efektivitas komunikasi kelompok gitu ya. Karena kalau kita tahu manfaatnya biasanya itu ya kita mau untuk melakukan gitu. Ini kalau dari teman-teman mungkin Mas Pratik deh kayaknya ini yang lebih banyak ini ya melakukan tugas kelompok ini pasti tahu nih manfaatnya sebetulnya. Kalau komunikasinya udah enak, udah efektif tuh manfaatnya apa aja sih Mas? Nah, kalau misalkan komunikasinya udah bagus nih Pak, udah bagus, terus emang kelompoknya udah terbentuk, udah ada chemistry di dalamnya sih, manfaatnya bakal banyak banget sebenarnya. Jadi biasanya ada komunikasi yang efektif tuh membangun kepercayaan diri gitu, ataupun buat orang lain. Terus ada lagi nih, biasanya kalau komunikasinya efektif dengan kelompok yang bagus dan solid,
itu lebih mudah mencegah dan lebih mudah menyelesaikan masalah gitu. Ada lagi biasanya dengan kelompok yang bagus nih, kita bisa menciptakan hubungan yang lebih baik gitu. Untuk selebihnya sih ada keterlibatan di komunikasi yang baik itu menurut saya sangat baik. Biasanya orang yang merasa dilibatkan itu akan merasa sangat, oh saya ternyata dianggap. Jadi memang banyak banget ya manfaat dari efektivitas komunikasi kelompok. Yang pastinya kan ya, kita kuliah ini ya, dalam konteks kuliah itu kan kita juga pengen nambah saudara, nambah jaringan juga gitu ya. Siapa tahu nanti bisa ya ibaratnya sharing-sharing kerja sama bisnis atau yang lain gitu. Tidak hanya memang stop di tugas kelompok aja gitu. Jadi memang banyak banget sih manfaat ya kalau kita komunikasinya itu efektif. Nah, sebetulnya tantangannya itu adalah menanamkan bahwa mindset untuk komunikasi kelompok ini penting nih. Kalau dari Mbak Nika sebetulnya apa sih yang perlu ditanamkan dari teman-teman nih, terutama yang memiliki kelompok, wah ini jauh-jauh gitu ya, nggak pernah ketemu, kemudian online seperti kita ini, supaya timbul yang namanya kesadaran bahwa menganggap kelompok itu penting. Apa sih Mbak Nika yang perlu ditekankan ya supaya kita sebagai anggota kelompok ini punya pemahaman yang tepat terkait kelompok itu? Saya pernah baca dari satu teori dari kalau nggak salah dari Baron sama Barna deh, Baron dan Barna, dia bilang menyatakan bahwa komunikasi kelompok itu memerlukan sebuah kesadaran. Dia memerlukan sebuah kesadaran akan suatu ikatan pada anggota-anggotanya yang mempersatukan mereka. Jadi menurut saya itu sebuah kesadaran gitu loh, dan ini juga menentukan kita juga dapat sebuah feedback juga gitu. Dan kelompok yang ada itu nggak juga harus formal gitu loh. Jadi kita ngomong kayak gini juga namanya komunikasi juga, komunikasi kelompok gitu. Seperti kata Byron tadi, dibilang bahwa komunikasi itu adalah kesadaran pada anggota-anggotanya, ada ikatan yang sama yang mempersatukan mereka gitu. Nggak mungkin kan komunikasi dalam suatu kelompok tidak ada ikatan. Kemudian saya juga sempat membaca juga dalam teori yang sama dari Barut sama Barna nih, dia juga memiliki tanda-tanda psikologis loh, yaitu kita tuh yang pertama itu terasa terikat, yang kedua nasib anggota tuh saling bergantung. Oke, ya berarti memang kalau kita ngomong masalah mindset untuk pembentukan kelompok sendiri, berarti memang perlu sadar ya. Kalau memang nggak sadar ini kan berarti setengah semaput sebetulnya ya. Jadi memang kesadaran itu penting. Kesadaran terkait apa ya, berarti terkait yang pertama tadi ya, harus ada rasa memiliki gitu, bahwa kita adalah bagian dari kelompok, dan kita juga harus sadar bahwa diri kita itu juga tergantung nih dengan orang lain, karena ya tanpa orang lain juga kita nggak akan bisa mengerjakan tugas tanpa sesuai dengan targetnya. Karena kalau sendirian ini kayaknya ngoyo banget ya pastinya ya. Kayaknya namanya tugas kelompok memang didesain untuk dikerjakan oleh orang yang banyak gitu. Nah, ngomong-ngomong lagi nih masalah kelompok nih. Nah, kalau dalam suatu kelompok sendiri itu sebetulnya untuk karakteristik pada saat kita pembentukan kelompok itu sendiri, ada nggak sih poin-poin penting yang perlu kita perhatikan supaya kita itu bisa membentuk kelompok kita itu, terutama untuk komunikasinya menjadi sesuatu yang lebih efektif. Kalau dari Pak Yudis, gimana Pak Yudis? Kalau menurut saya sih Pak, jadi memang itu langkah awal yang sangat penting ya. Jadi kita di langkah pertama itu harus bisa memahami karakteristik masing-masing gitu loh di antara kelompok kita. Apalagi kita juga berasal dari tempat-tempat dan budaya yang berbeda. Jadi kurang lebih seperti itu kan. Jadi langkah pertama untuk mendapat efektivitasan ya dalam sebuah kelompok, itu kita harus paham dulu karakteristik masing-masingnya seperti apa. Jangan sampai karena kita nggak bisa memahami karakteristik masing-masing, akhirnya kita asal ya, misalkan bicara kita asal, kita nggak peduli, yang penting apa kata saya, apa kata gue, apa kata kamu, dan lain sebagainya, tanpa memahami karakteristik orang yang kita ajak bicara, itu kan akan menjadi sesuatu yang fatal gitu loh. Sehingga apa? Persepsinya akan persepsi yang diterima antara niat dan persepsi yang diterima itu akan berbeda, yang bisa mempengaruhi terjadinya komunikasi yang tidak baik gitu loh, menurut saya gitu kan. Sehingga apa? Sehingga kita juga harus saling memahami dan juga saling istilahnya, kalau dalam setiap kelompok itu kita yang pertama seperti yang sudah disampaikan teman-teman yang tadi ya, kita harus tahu tujuan bersamanya apa, karena kita punya kepentingan bersama dan lain sebagainya. Harus punya kesadaran bersama, itu yang penting dulu gitu. Kita juga harus tahu yang namanya norma gitu. Nah, jadi kita di sini jadi kalau norma di sini menurut saya itu gini,
ini harus dalam setiap komunikasi kelompok itu harus ada persetujuan gitu Pak, atau perjanjian tentang bagaimana sih, apa sih. Jadi kita kalau misalkan di dalam sebuah kelompok ini perjanjiannya seperti apa nih, gitu kan. Persetujuan apa yang harus kita sepakati bersama, misalkan gitu kan. Nanti malam kita adakan Zoom ya. Oke, semua kelompok menyetujui ya, kita harus komit dengan hal itu. Gitu. Dengan persetujuan bersama, semuanya juga harus komit. Jangan sampai, oh kita nanti ada jadwal presentasi nih, ternyata di hari H ada kelompok yang ada salah satu anggota kelompok yang tiba-tiba, waduh sorry saya lagi sibuk dan sebagainya. Padahal sebelumnya kita sudah setuju nih, kita sudah setuju di jadwal yang sama, di waktu yang sama, ternyata pas hari H lari gitu kan. Nah itu kan bisa mengganggu hubungan ya, bisa mengganggu kestabilan sebuah kelompok tersebut. Padahal kita membutuhkan dia gitu loh saat itu. Nah itu juga harus diperhatikan gitu kan. Sehingga apa? Kelompok tersebut menjadi tidak settle atau tidak menjadi tidak seimbang karena kehilangan salah satu anggotanya. Terus kemudian perannya juga apa? Nah, kita juga harus tahu nih Pak. Jadi kalau dalam suatu kelompok gitu kan, pembagian perannya juga harus jelas seperti yang disampaikan oleh Mas Pratik tadi gitu kan. Ketika orang diberikan sebuah tugas atau peran, dia merasa dihargai. Dia merasa dibutuhkan, dia merasa dalam satu kelompok itu saya juga mendapatkan sebuah peran yang juga akan berdampak dari kelompok untuk kelompok tersebut. Dan juga efek yang kedua bisa menganggap ketergantungan yang salah gitu loh. Ada sudah dikerjakan orang A misalkan, ya udah saya tak santai, saya nggak perlu mengerjakan. Itu kan juga salah gitu kan. Pada dasarnya kan itu bukan sebuah bukan sebuah definisi kelompok kalau itu. Nah, jadi peran itu juga harus jelas gitu loh. Jadi setiap anggota itu harus mempunyai peran yang jelas dan juga mempunyai komitmen yang yang jelas pula, yang sama pula. Jadi biar tidak terjadi istilah kayak one man show atau tidak terjadi istilah kok semuanya dibebankan ke saya, yang lain tidak punya tanggung jawab yang sama dan lain sebagainya. Sedangkan nanti perihal nilai itu dinikmatin bareng-bareng gitu kan. Pasti kan ada kecenderungan untuk sikap yang kayak ngeluh gitu loh Pak. Nilainya sama, yang rasain sama, yang nikmatin bersama, tapi yang ngerjain semuanya saya, itu kan repot kalau misalkan seperti itu. Gitu sih Pak menurut saya. Gitu ya. Oke, jadi memang banyak banget ya kalau kita berbicara mengenai komunikasi kelompok. Tapi kalau tadi saya bisa simpulkan ya dari apa yang disampaikan Mbak Mika itu merupakan landasan teorinya. Jadi kita memang harus benar-benar sadar dulu nih gitu ya. Karena kita berada di dalam kelompok itu memang punya satu tujuan. Jadi kita harus ada punya rasa saling memiliki. Kemudian ya kita harus tergantung satu sama lain. Tergantung dalam artian yang baik ya. Kita membagi peran juga. Kemudian kita juga tahu bagaimana norma yang harus dijalankan dalam pelaksanaan ya atau operasional komunikasi kelompok itu sendiri. Jadi memang yang paling penting kalau bisa saya rangkum dari apa yang sudah kita bahas tadi ya, itu ada 3 hal. Yang pertama itu diawali dari motivasi. Kemudian yang kedua, kita juga harus saling berinteraksi. Yang ketiga, gitu ya, poin yang penting juga harus ada kontribusi. Jadi memang sopan saja tidak cukup gitu ya. Jadi memang benar-benar harus ada kontribusi. Ngapain nih? Karena satu ya tujuannya adalah untuk kelompok tadi. Yang nikmatin nilainya adalah bareng-bareng. Jadi kita juga harus bisa berkontribusi sama-sama gitu. Bahkan ini ada satu quotes ini dari Mbak Nana ya, Mbak Najwa Shihab gitu. Jadi kata Mbak Nana nih ya, kata Mbak Nana sekali lagi, yang harus dibabat itu egoisme dan kebenciannya. Jadi ya tentunya kita punya ego masing-masing sebagai seorang pribadi. Kemudian tentunya dalam interaksi kan kita juga pasti ada lah ya, sebel-sebelnya lah, dekinnya lah, nggak enak hati, apa segala macamnya. Nah itu yang harus dibabat. Nah yang mesti dirajut itu adalah solidaritas dan kepedulian. Dan itu juga akan muncul kalau kita punya tujuan yang sama, yaitu apa sih target dari kelompok ini, goals-nya apa. Nah itulah yang akan kita kejar.